Halo semua Sobat Fighter dimanapun kalian berada. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Divisi Featherweight merupakan salah satu divisi paling keras dalam dunia MMA. Banyak sekali petarung berbahaya yang telah berkompetisi dalam divisi ini. Sebut saja Conor McGregor, Jose Aldo, Max Holloway, Alexander Volkanovski, dan masih banyak lagi. Mereka semua merupakan mantan juara yang pernah berjaya dan silih berganti menduduki tahta di divisi ini. Pada UFC 298 kemarin, pertarungan puncak telah digelar dan menghasilkan raja baru, dialah Ilia Topuria. Pada kesempatan kali ini, Iron Channel akan membahas sedikit mengenai perjalanan karir dari sang raja baru dan bagaimana ia mencapai puncak tahta kelas featherweight. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Ilia Topuria merupakan petarung MMA kelahiran Georgia pada 21 Januari 1997. Kedua orang tuanya merupakan warga asli Georgia dan berpindah ke Jerman karena konflik antara Georgia dan Rusia. Selanjutnya mereka pindah ke Spanyol dan melanjutkan hidup di sana. Pada usia 7 tahun, Ilia Topuria dan saudaranya mulai berlatih gulat Greco-Roman untuk melatih jiwa petarung mereka. Mimpi mereka menjadi juara Olimpiade sirna setelah mereka mengalami relokasi dan kesulitan untuk menemukan gym gulat Greco-Roman. Tak habis pikir, ibu mereka mencoba mencari pelatih gulat dan menjelaskan minat mereka dalam dunia tarung. Pria yang ditemui ialah Hamlet Perez, seorang praktisi bela diri campuran. Ilia bersaudara akhirnya mulai bertransisi menjadi praktisi bela diri campuran pada usia 15 tahun. Keluar dari sekolahnya, mereka fokus untuk berlatih dan ingin menjadi yang terbaik di dunia MMA. Pada 2015, Ilia melakukan debut MMA pertamanya dan berhasil menjadi debut manis dengan memenangkan pertarungan dengan submission. Dia sendiri banyak mengikuti pertarungan MMA lokal di Spanyol sebelum akhirnya memulai perjalanan MMA-nya di Cage Warrior. Pada 2018, Ilia Topuria berhasil menjadi juara pada Cage Warrior Bantamweight di Belgia. Walaupun dia memenangkan pertarungan, tapi dia tidak mendapatkan sabuk juara karena berat badan yang di luar ambang batas. Pada 2019, Ilia Topuria memulai perjalanan MMA di promotor baru yakni Brave Combat Federation. Pada pertarungan debutnya, dia berhasil mengalahkan petarung bernama Luis Gomez dengan submission di ronde pertama yang mengantarkannya menjadi Performance of the Night. Pada November 2019, Topuria berhasil memenangkan pertarungan keduanya di promotor ini dengan meng-KO Stephen Gonçalves di ronde pertama. Setelah perjalanannya dengan 8 kemenangan tanpa kekalahan pada promotor sebelumnya, Topuria mencoba bertarung dengan promotor yang lebih besar yaitu UFC pada tahun 2020. Topuria memulai debutnya sebagai pengganti Seung Woo Choi dalam UFC Fight Night Moraes vs Sandhagen. Ia melawan Yusuf Jalal. Topuria berhasil memenangkan pertarungan dengan keputusan unanimous decision. Pada Desember 2020, tepatnya pada UFC on ESPN, Hermansson vs Vettori, Topuria kembali bertanding melawan Damon Jackson dan berhasil meng-KO lawannya itu pada ronde pertama. Pada Juli 2021, Topuria kembali bertanding pada UFC 264 melawan Ryan Hall dan berhasil mengkandaskannya pada ronde pertama. Pada Januari 2022, tepatnya di UFC 270, dia dijadwalkan duel melawan petarung tak terkalahkan lainnya yaitu Movsar Evloev. Walaupun pertarungan ini dibatalkan karena Evloev mengalami cedera sehingga Topuria mendapatkan lawan lain yaitu Carlos Jordan. Tetapi pertarungan tetap terlaksana karena masalah kesehatan yang dialami oleh Topuria.
UFC Fight Night 204, Topuria berhadapan dengan Jai Herbert. Pada pertarungan ini, Topuria mengalami masalah yang cukup berarti ketika satu tendangan Jai Herbert mengenai telak ke wajahnya dan membuatnya jatuh ke kanvas. Tetapi ia mampu bangkit dan mengalahkan Herbert dengan kombinasi cantik di ronde kedua. Dengan kemenangan ini, Topuria mendapatkan penghargaan sebagai Performance of the Night. Dengan performanya ini, Topuria kemudian diadu dengan prospek tak terkalahkan lainnya di divisi featherweight, yaitu Bryce Mitchell pada UFC 282. Pada pertarungan ini, Bryce Mitchell mampu memberikan perlawanan yang cukup sengit dengan pukulan dan takedown yang menyulitkan Topuria. Pada ronde kedua, kecerdikan dari Topuria mampu membuat Bryce Mitchell kewalahan dan akhirnya melakukan submission untuk kemenangan Topuria. Pertarungan ini menjadi sangat menentukan karir Topuria dalam meraih juara kelas featherweight. Pada UFC on ABC 5, Topuria melawan kontender kuat dari kelas featherweight, dialah Josh Emmett. Josh Emmett sendiri merupakan petarung yang telah lama berkompetisi di UFC dan menjadi salah satu penantang juara kelas feather. Josh Emmett terkenal akan power pukulannya yang sangat keras. Satu pukulan overhand kerasnya mampu membuat lawan terkapar. Pertarungan antara keduanya menyita perhatian dari banyak pecinta MMA, di mana kedua fighter menyajikan pertarungan kompetitif dan sangat keras. Keduanya sama-sama memiliki skill boxing yang sangat hebat, tetapi seiring berjalannya ronde, Topuria mampu mengontrol jalannya pertarungan. Yang menarik dari Topuria ialah kemampuannya dalam menekan lawan. Selain itu, kombinasi pukulannya terlihat sangat solid dan sangat keras. Berjalannya ronde menunjukkan damage dari Topuria pada wajah Josh Emmett. Pada ronde keempat, Topuria sempat memukul jatuh Emmett dan menghujaninya dengan pukulan, tetapi Emmett mampu bangkit dan melanjutkan ronde. Pada akhirnya, Topuria dinyatakan sebagai pemenang melalui keputusan mutlak oleh juri. Pertarungan ini mendapatkan penghargaan sebagai Fight of the Night. Pada UFC 298 menyajikan pertarungan puncak dan penentu bagi Topuria. Apakah dia mampu menyandang gelar sebagai raja dari kelas featherweight? Sebagai penantang dan belum pernah dikalahkan, Topuria menjadi angin segar bagi kelas featherweight untuk mendumbakan sang raja yang telah bertahan selama 4 tahun lamanya. Pertarungan mempertemukan antara Ilia Topuria dengan Alexander Volkanovski, di mana Topuria dianggap sebagai underdog. Pertarungan pun dimulai pada ronde pertama. Terlihat pengalaman Volkanovski yang merupakan seorang legenda mampu mendominasi jalannya pertarungan. Topuria sendiri terlihat lebih mencoba membaca arah pertarungan dengan menekan Volkanovski. Ronde 1 ini dimenangkan oleh Volkanovski. Berlanjut pada ronde kedua, arah pertarungan masih sama hingga satu momen yang sangat menentukan terjadi. Topuria mencoba menekan Volkanovski ke arah pagar dengan pukulan kombinasinya. Topuria berhasil mendaratkan pukulan overhand kanan keras dan membuat Volkanovski langsung tersungkur. Dengan kemenangan ini, Ilia Topuria resmi dinyatakan sebagai raja baru di kelas featherweight. Setelah pertarungan ini, Topuria dalam post-fight interview mengatakan minatnya untuk mengadakan rematch dengan Volkanovski. Selain itu, dia juga menilai divisi featherweight kurang kompetitif dan menyerukan berbagai petarung segera aktif dan menantangnya. Nama-nama seperti Islam Makhachev dan Sean O'Malley disebut juga menjadi incaran bagi Topuria. Patut kita nantikan bagaimana kelanjutan dari karir Topuria, apakah dia mampu bertahan atau malah bernasib sama dengan raja-raja yang lain. Oke, semuanya begitulah pembahasan singkat mengenai karir dari raja baru kelas featherweight, Ilia Topuria. Nantikan pembahasan selanjutnya hanya di Iron Channel.